agar honorer yang berstatus P diseleksi P3K tahun 2023 langsung pemberkasan, tidak di Selamat datang di channel ASN Amawak. Sebagai penyampaian, bentuk penyampaian bahwa semoga di Komisi 10 ini bisa membantu kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi penyampaian kami tadi. Jadi intinya di sini sebagai kesimpulan apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi, yang pertama itu adalah prioritas. Itu yang kami inginkan. Prioritas di sini yang kami inginkan adalah bagaimana teman-teman guru honorer khususnya di Sulawesi Selatan, se-Indonesia, kalau misalnya itu bisa diangkat tanpa ada lagi tes. Kasihan mereka. Dia sudah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun. Ada teman saya, Pak, itu hanya sisa 2 tahun. Dia masa kerjanya, dia sudah masuk kategori pensiun. Itu. Ada teman saya di Sulawesi Selatan, sisa 2 tahun. Jadi itu mungkin perlu memang perhatian dari pemerintah. Jadi saya minta kepada pimpinan sidang Komisi 10 agar kiranya menyampaikan aspirasi kami untuk pemangku-pemangku kebijakan. Yang kedua, dari segi umur itu tadi lagi mungkin bisa juga perhatian. Jadi yang saya sampaikan ini harusnya pemangku-pemangku kebijakan khususnya Menpan Kemendikbud itu diambil data Dapudik saja. Data Dapudik saja karena di situ tertera TMT-nya. Kita tahu di situ datanya. Ya, supaya menjadi acuan untuk pengangkatan honorer P3K tahun 2024 ini, kita acuannya di situ saja, Dapodik. Terus lanjut, mengenai tentang linearitas, kami menyampaikan bahwa mohon pada Komisi 10 agar kiranya menyampaikan ke pemangku kebijakan supaya ada beberapa jurusan kami di Sulawesi Selatan, jurusan paling banyak. Yang pertama itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sosiologi, bahasa Jerman, biologi. Agar kiranya mendapat perhatian betul-betul. Karena kasihan teman kami seperti bahasa Inggris itu lebih 400, hampir 500 orang. Jadi kalau misalnya hanya sebagian yang terrekrut, bagaimana nasib mereka? Yang sebagian itu. Jadi yang ketiga, mengenai tentang penempatan. Ini amanah dari teman-teman kami yang dari Sulsel, agar kiranya disampaikan ini, yang sudah dilakukan tes yang tahun-tahun lalu. Yang berstatus P, begitupun TP, agar dilirik dan dilihat dan diprioritaskan betul-betul supaya langsung mendapatkan penempatan tanpa ada lagi tes. Itu harapan kami, Pak, sesuai dengan apa yang dialami oleh kami guru honorer Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan saya. Demikian, Pastabikul Hara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan sidang sedikit lagi. Sulsel juga untuk sekolah SLB. Ya, jadi ada juga yang di SLB sekolah luar biasa itu yang sudah sampai puluhan tahun tapi belum ada ini. Tadi saya memulai dengan pantun dan saya juga akan mengakhirinya dengan pantun. Ada Komisi 10 di DPR RI. Komisi 10 menangani pendidikan itu sudah biasa. Kami dari Sulawesi Selatan membawa harapan yang besar. Pantang pulang sebelum ada hasil. Terima kasih. Baik. Saya kira ini cukup ya dari Sulawesi Selatan, ini jauh ini. Berangkatnya kapan ini? Berangkatnya kemarin berarti ya. Tadi yang nyampaikan siapa nih? Bu Nur Samsi. Bu Atma. Bu Atma. Oh, Atma Yurid ini. Oh, Pak Atma Yurid sama Pak Arif tadi. Oh iya. Selanjutnya satu lagi dari Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dan Ketua Komisi 10, yang terhormat seluruh anggota DPR RI Komisi 10, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Saya dari Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya, pada dasarnya ada kesamaan beberapa poin dengan aspirasi Forum Bersama Guru Jawa Barat. Yang pertama yaitu memohon afirmasi masa kerja di atas 10 tahun dan afirmasi usia 35+. Yang kedua memohon agar guru honorer dengan masa pengabdian lama yaitu 10+ diprioritaskan. Kemudian yang ketiga memohon agar honorer yang berstatus P diseleksi P3K tahun 2023 langsung pemberkasan, tidak lagi dengan catatan di luar formasi yang tersedia untuk saat ini. Jadi ada formasi khusus untuk yang berstatus P. Yang keempat memohon regulasi anggaran untuk P3K diubah dari DAU menjadi DAK. Nah, untuk poin nomor 3 itu mengapa kami meminta dengan formasinya dipisahkan, Pak? Karena di Kota Tasikmalaya banyak yang status P-nya itu masa kerjanya itu baru beberapa tahun. Sementara di Kota Tasikmalaya itu masih banyak guru honorer yang masa kerjanya belasan tahun, hampir 19 tahun, 20 tahun, ya banyak yang 15 tahun ke atas belum pernah bisa ikut tes sejak adanya P3K. Itu dikarenakan linearitas waktu itu bahasa Inggris tidak linear di SD ya Pak ya. Nah, kemudian untuk poin 5 memohon agar diadakannya RDPU secepatnya di mana di dalamnya harus dihadiri oleh Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenq dan Kemendagri serta mengundang forum-forum yang hadir saat ini mengenai anggaran P3K agar diketahui secara jelas oleh kami. Nah, untuk poin ini kami dari FBGH Kota Tasikmalaya waktu itu telah audiensi ya Pak dengan Kemenpan RB. Nah, jawaban dari Kemenpan RB waktu itu regulasi P3K untuk tahun 2024 itu dikhususkan untuk honorer yang sudah terdata di BKN. Di mana pada saat itu kata Pak Samsul Rizal mengatakan bahwa honorer itu akan terbagi dua yaitu P3K paruh waktu dan penuh waktu. Yang paruh waktu itu katanya gajinya nanti belum mencapai 100%. Nah, begitu ada yang pensiun, jadi yang di ranking, jadi yang atas itu nanti ketika ada yang pensiun diangkat. Begitu seterusnya. Jadi nanti akan habis gitu. Kemudian yang P3K penuh waktu itu otomatis ya full gajinya. Jadi di tahun 2024 ini semua honorer itu akan yang terdata di BKN itu akan selesai diangkat semua mendapatkan NIP seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Sementara kemarin untuk penggajiannya kata beliau jadi Pemda itu berkirim surat saja ke Kemenq berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkat honorer di Pemda tersebut. Nanti Kemenq akan menambahkan dana kepada Pemda tersebut, seperti itu jawaban Pak Samsul Rizal. Akan tetapi pada saat kami kembali ke daerah disampaikanlah pernyataan beliau itu pihak BKPSDM sudah menghubungi Kemenq. Jawaban Kemenq itu katanya untuk anggaran tiap daerah itu sudah dipatok seperti itu. Misalnya 1 juta, ya udah 1 juta, tidak ada penambahan anggaran untuk P3K. Nah, iya betul. Kemudian kata Ibu Nunuk juga ya waktu di live IG,
Nah, yang regulasi P3K 2024 itu katanya by data Dapodik. Nah, kami itu bingung Pak ya, yang betul itu yang mana? Sementara kata Kemenpan RB honorer yang terdata di BKN, yang kata Bu Nunuk by data Dapodik. Kemudian kata Bu Nunuk juga mengatakan tidak bisa katanya kalau guru itu nanti ada P3K paruh waktu. Kan kalau paruh waktu katanya 4 jam. Masa kita lagi ngajar tiba-tiba oh anak-anak ya udah dulu ya ngajarnya gitu. Nggak bisa seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kami memohon kepada Bapak Ketua Komisi 10 kiranya mohon dapat mengadakan RDPU dengan menghadirkan keempat kementerian tersebut dan beserta mengundang kami yaitu Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkyu dan Kemendagri. Untuk Kemendagri itu kenapa ingin dihadirkan karena menurut Pemda itu tidak bisa menganggarkan gaji P3K di luar batas yang ditetapkan oleh Kemendagri. Jadi belanja pegawai itu katanya tidak boleh melebihi sekian persen ya dari anggaran. Nah, sekiranya keempat kementerian tersebut dapat didudukkan secara bersama ya, dapat duduk bersama, maka mungkin jawaban kami dapat menerima atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami seperti itu Pak. Baik, mungkin seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.